Kami sudah menolak. Tidak ada cara lain, nggak usah berteori, mengkaji apa putusan pengadilan. Bahkan kami belum jadi anggota DPR. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah memutuskan, diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Lalu dilanjutkan dengan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung. Secara hukum berarti hukum yang pertama dan kedua yang berlaku. Ini persoalannya adalah pemerintah mau tidak melaksanakan aturan hukum yang ada. Sebetulnya dalam pembicaraan ini tidak perlu lagi mengkaji tentang soal akibat dampak teori UN segala macam. Bagaimana mendorong pemerintah agar taat hukum, ini harus dilakukan. Sudah jelas kok, itu harus ditolak, jelas itu. Kalau saya lagi berteori ini akibatnya secara akademik kita hormati. Dan itu dirasakan Pak, kami walaupun kecil punya wilayah, punya dapil. Anggota DPR itu punya wilayah binaan, punya dapil, dan kita merasakan. Saya berada di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. 6 bulan sebelum UN itu yang lulus ketika tryout itu hanya tidak lebih dari 30% anak-anak yang lulus. Tryout yang kedua itu hanya 45%. Itu menjelang 2 bulan ujian nasional. Apa mungkin ketika ujian nasional hanya 2 bulan jaraknya menjadi 95%? Sepakat betul dengan Bapak dan mengatakan bahwa ujian nasional menjadi strategis dalam konteks otonomi pendidikan di Indonesia. Sebab apa? Kita tidak menghasilkan pemimpin yang baik kecuali pemimpin yang dapat memberi suara rakyat. Akibatnya para pemimpin, wali kota, gubernur, bupati tidak memahami pentingnya pendidikan secara esensial. Lalu apa? Menjadi ukuran reputasi dan prestasi para kepala daerah ketika ujian nasional menjadi baik. Maka kepala dinas ditekan oleh bupati wali kota, kepala sekolah ditekan oleh kepala dinas, maka guru ditekan oleh kepala. Masing-masing yang punya kepala menekan. Yang jadi korban adalah anak murid kita, yang menjadi kaki hitam adalah guru-guru. Dan saya kira tidak perlu banyak berteori lagi. Pertama, PDI Perjuangan dan PKS sejak 2010 bahkan kami walaupun tidak memiliki kewenangan untuk mengkoreksi putusan MK, kami datang untuk konsultasi. Dan amar putusan MK boleh dilaksanakan ujian nasional sepanjang PP 19 dalam bab 2 pasal 2 dilaksanakan, yaitu 8 standar pendidikan. Sampai sekarang SPM-nya saja belum tercapai, standar pelayanan minimum saja belum tercapai. Tidak usah terlalu jauh Pak. Ya, belum tercapai. Tidak usah terlalu jauh Papua dan Indonesia Timur yang kami datang ke Kupang melihat anak-anak sekolah dengan gedek yang miring. Daerah saya lah menjelang ke daerah perbatasan Baduy. Saya orang Kabupaten Lebak, orang Pandeglang. Itu hampir sama dengan daerah Kupang dan sebagainya. Yang jaraknya dari Jakarta ke Bandung itu tidak sampai dengan 2 jam. Artinya apa? Ketidakadilan di dalam pendidikan sudah terjadi. Bagaimana mungkin ujian nasional dengan soal yang sama dengan segala akses yang tidak sama? Gak masuk akal. Dan itulah kami menolak salah satu dasar yang sederhana. Tidak perlu kajian yang terlalu rumit secara akademik kok. Sederhana bisa kelihatan bahwa ini tidak patut dilaksanakan. Pakai akal sehat saja. Jadi saudara-saudara jangan kira kami di DPRD bekerja, sudah membela. Tetapi satu hal, dari 9 fraksi hanya 2, tidak mungkin secara politik. Ini lembaga politik. Lembaga politik itu adalah voting, dan ini adalah kebebasan demokrasi ala liberal bangsa Amerika yang diajarkan kepada bangsa kita. Suara terbanyak selalu menang. Mau salah mau tidak, yang penting suara terbanyak. Bayangkan 2 fraksi PDI juga bukan pemenang pemilu, demikian juga PKS melawan 7 fraksi yang dalam koalisi. Sudah jelas gak menang. Ketika mereka yang menangkan, maka mereka dalam koalisi itulah yang menyetujui. Untuk itu saya kira tadi mengatakan bahwa jangan pilih Pak Iwan dari Bandung ya, jangan pilih partai yang menyetujui UN. Itu hak saudara-saudara sekalian. Saya kira PDI tidak bisa membela saudara-saudara kalau kita juga tidak dipilih seperti kemarin. Itu jelas. Siapa yang membela kalian sebenarnya? Ini fakta politik. Ini fakta politik. Jadi saya hanya ingin meluruskan, tidak semua anggota Komisi 10 tidak memperjuangkan UN agar merdeka. Tolong dicatat, jangan mainstreamnya, jangan semua anggota DPR rusak. Saya komunikasi dengan mereka, dengan Ibu Ice dengan baik. Apa artinya
Iing, seorang Irsa, seorang Rohmani yang berteriak dengan frasi yang sangat sederhana jumlah orangnya untuk melawan kekuatan politik yang sangat besar. Sekarang saya setuju dengan Pak Doni, ayo sampaikan kepada Pak SBY, Bapak tolong berikan contoh di akhir jabatan Bapak untuk mematuhi hukum. Iya. Ada pikiran kau kecuali pemerintah itu nama sama aku. Mudah. Jadi kalau selama-lama kita tutup makan siang sholat zuhur selesai. Tak perlu kajian-kajian. Tetapi saya mohon para pembicara yang cantik dari proyek ini juga ikut bicara di konferensi besok. Tunjukkan hasil dari sini, bandingkan dengan konferensi. Tidak perlu undangan, itu adalah milik rakyat juga. Dan itu diselenggarakan atas dasar biaya APBN, itu milik rakyat juga. Jadi saya kira itu menjadi penting. Mari kita berikan sandingan yang baik, ya, baik dari legal aspeknya maupun dari legal secara akademiknya.